Podium ini tuh emang event tahunan dari Aksara. Jadi tiap tahun kita emang bikin majalah dengan tema yang berbeda-beda. Nah, untuk majalah kali ini tuh temanya tentang student government. Aku setuju sih sama pernyataan tersebut karena menurut aku yang harus kita utamain itu kan kuliah ya. Jangan sampai karena kita terlalu mementingkan rapat-rapat atau kegiatan di student government, terus ada tugas kelompok, ada tugas-tugas dari dosen, itu malah disepelein. Apalagi banyak kan yang kayak ngeluh teman kelompoknya malah jadi beban gitu gara-gara aktivitas lain. Di student government sendiri ketika terdapat kegiatan pastinya akan menyesuaikan dari jadwal kuliah dari anggotanya sendiri yang mengikuti. Halo guys, kembali lagi ke Podium 16. Di sini dengan saya Airi Dan saya Fajri. Di sini kami telah menghadirkan tamu yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Berhubung dengan Podium ke-16 ini membahas tentang tentang student government dan tentang organisasi dan jurnalistik. Di sini kami telah mengundang dua tamu hebat. Perkenalkan, saya Chelsea Aprilia Jasmine sebagai pimpinan redaksi untuk majalah Podium edisi 16 kali ini. Perkenalkan, saya Fadila Ramadan sebagai tamu pada podcast student government pada kali ini. Oke, berarti sama Kak Chelsea dan Mas Mas Fadil. Fadil. Oke, mungkin dari Kak Chelsea dulu deh, boleh coba nggak sih ceritain apa itu Podium, terus kenapa mengambil tema student government gitu. Nah, jadi Podium ini tuh emang event tahunan dari Aksara. Jadi tiap tahun kita emang bikin majalah dengan tema yang berbeda-beda. Nah, untuk majalah kali ini tuh temanya tentang student government. Kenapa kita pilih student government? Jadi sebelumnya kita sempat ada kumpul-kumpul juga sama teman-teman yang lain buat diskusi mengenai tema-tema yang sekiranya tuh cocok lah untuk kita angkat kali ini. Dan karena belakangan ini isu mengenai BEM di Telkom itu lagi naik lagi, makanya kita milih buat angkat mengenai student government gitu. Nah, kalau begitu, kalau boleh tahu nih Kak, emang tema-tema lainnya apa sih Kalau yang jadi pertimbangan gitu? dari pertimbangan yang lain itu tuh ada mengenai sama juga sih tentang organisasi-organisasi, terus ada juga sempat yang kemarin tuh tentang yang makhluk-makhluk Logika mistika. ya, logika mistika itu. Sebenarnya antara logika mistika sama student government itu tuh kemarin skornya waktu voting tuh hampir imbang gitu, cuman beda satu skor doang gitu. Jadi akhirnya kepilih di student government gitu. Oke, student government ya. Jadi kalau dari Mbak sendiri itu merasa apakah memang kita sebagai mahasiswa, terkhusus mahasiswa Telkom, apakah seurgensi itu kan untuk membahas tentang student government atau langsung terlibat dengan student government? Sebenarnya aku merasa kalau di Telkom ini student, apalagi mengenai BEM ya, pas aku masuk tuh BEM Telkom itu tuh udah nggak ada. Jadi aku nggak begitu ngerasa kehadiran BEM itu tuh terlalu penting gitu. Cuman dari yang sekarang naik tentang BEM di Telkom, setelah aku baca-baca, ya emang kehadiran BEM itu tuh penting gitu. Dan aku pun kalau melihat teman-temanku yang masuk di organisasi-organisasi himanya mereka, emang menurut aku masuk organisasi atau hima tuh sebenarnya penting juga buat kita gitu. Selain di perkuliahan kita belajar, penting juga buat kita itu belajar kayak manajemen waktu, terus kita belajar buat advokasi dengan mahasiswa dan kampus gitu. Terus kita belajar juga cara birokrasi, terus menyampaikan pendapat-pendapat. Menurut aku itu penting karena itu tuh kurang bisa didapatkan di kelas gitu. Kayak misalnya kita membuat sebuah aturan itu kan nggak selalu semua orang setuju gitu, mesti akan ada pro kontranya, dan kita harus bisa menunjukkan argumen kita harus bisa berdebat dengan orang lain untuk mencari apa jalan tengah yang bisa kita ambil. Nah, menurut aku itu tuh bisa kita dapetin itu di organisasi gitu, bukan saat di kelas. Jadi antara kita di kelas sama di organisasi menurut aku harus sejalan gitu. Nah, tadi itu kan udah disampaikan tuh dari
Kak Chelsea tentang apa aja sih? Tentang pentingnya kita tuh organisasi guys. Nah, Ya kan? tapi setelah kita menimbang, kan ini pendapat cenderung dari sebagai pengamat ya. Ya, karena aku pengamat yang hanya tertarik bukan terlibat di dalamnya gitu. Of course kita butuh pendapat lainnya dari orang yang emang berkecimpung nih di dalam student government itu sendiri. Nah, kalau menurut Mas Fadil nih, apa ya? Sebagai orang yang berkecimpung dalamnya ya pastinya kan. Apa aja sih alasan utama dari Mas Fadil itu mau gabung organisasi deh? Awalnya dulu deh. Itu kalau boleh saya pengen tahu tuh, saya penasaran ketika Mas Fadil bergabung dengan student government-nya Mas Fadil, apa sih alasan paling dasar yang Mas Fadil inginkan gitu? Apa sih yang Mas ingin kembangkan dari diri Mas? Dan kalau boleh tahu apakah yang pembelajaran tercapai atau bagaimana? Nah, dari saya pribadi itu join untuk student government di lingkungan saya itu yang pertama pastinya adalah relasi dan juga untuk meningkatkan skill-skill yang tidak bisa didapatkan saya selama di kuliah. Selain itu juga pada student government ini, pada yang saya lakukan selama berkuliah di Telkom University ini, tentunya saya mendapatkan banyak hal yang tidak bisa didapatkan oleh orang-orang pada umumnya, seperti adanya time management, lalu juga problem solving dan juga hal-hal yang lain sebagainya, seperti itu. Coba boleh tahu dong, boleh nggak ceritain salah satu pengalaman yang paling menarik yang Mas Fadil dapat? Dari saya pribadi untuk pengalaman menarik itu adalah di student government yang saya ikuti itu tidak hanya juga rapat, pasti juga ada sesi bonding bareng, yaitu bisa dengan nongkrong di kafe atau juga jalan-jalan bersama. Menarik ya. Menarik sih, tapi kalau dengar-dengar ini katanya dari podium sendiri tuh akan membahas si student government itu dari banyak sisi gitu, dari banyak kulit. Nah, kalau boleh tahu, spill dikit dong Kak, apa aja nih yang sekiranya bakal muncul di majalah podium 16? Nah, karena di majalah itu kita berharap kayak gitu kita bisa benar-benar mengupas semua tentang student government, kita juga melihat berbagai perspektif dari orang-orang. Jadi dari mahasiswa yang merasa student government itu kurang penting, dari mahasiswa yang terlibat di dalamnya, kemudian juga tanggapan dari dosen-dosen itu bagaimana, kita juga tanya-tanya. Kita juga ada tentang riset untuk mahasiswa Telkom mengenai student government ini. Nah, jadi kalau misalnya kalian pengen baca lengkapnya, nanti bisa baca full di majalahnya gitu. Tapi sekiranya pasti ada dong yang membahas tentang apa ya bahasanya, kayak cuitan-cuitan gosip lah gitu tentang organisasi-organisasi yang ada di Telkom. Of course juga bakal ngebahas dari sisi gelapnya dong. Itu kira-kira bakal keluar itu dalam bentuk bagaimana nih Kak di podium? Nah, untuk isu-isu kayak gitu kita juga masukin di isu kaderisasi gitu. Karena dari yang perspektif orang-orang tentang kaderisasi itu jeleknya itu masih tentang senioritas kan. Nah, kita juga mengupas tentang senioritas di kaderisasi itu apakah benar atau tidak. Ini tuh dari perspektif orang yang merasakan kaderisasi itu sendiri sama dari panitianya gitu. Jadi seru banget sih. Kalau menurut aku isu kaderisasi ini tuh lumayan menarik buat dibahas gitu. Dari aku pribadi. Tapi kalau dari kalian berdua nih sebagai host, menurut kalian penting gak sih ikut student government gitu? Kalian tertarik nggak? Dari dulu sih boleh. Oke deh. Kalau menurut aku sendiri sih Kak, kan student government itu sebagai wadah kita untuk berkembang, terutama untuk beraspirasi ya. Kita belajar bagaimana cara mengelola diri sendiri dan juga cara mengelola orang lain. Karena ada istilah kan, kita tuh siap dipimpin dan siap memimpin ya. Itu salah satu implementasinya di student government. Namun yang aku agak sayangkan mungkin jika ada beberapa segi atau sisi dari student government ini yang dinilai kurang cocok diterapkan pada saat ini. Mungkin masih terbawa ini ya kultur organisasi dari zaman dulu yang mungkin mestinya bisa disesuaikan kembali. Dan yang kedua yang aku juga sayangkan
itu beberapa kenalan yang ikut student government terkadang mengorbankan sisi akademik mereka. Jadi terlalu fokus di organisasi, itu yang aku sayangkan. Jadi ada beberapa orang yang tidak bisa menyeimbangkan sih kak. Itu paling pertama. Jadi overall bagus tapi ya masih bisa dioptimalin lah tentang ini. Setuju. Kalau sekarang dari Mas Airin gimana? Kalau dari saya sih jujur, saya bakal bilang tergantung jawabannya. Apabila memang dari teman-teman itu sebelumnya dia punya pengalaman gitu, kayak belum pernah berorganisasi selama di SMA atau di SMP, terus juga bingung mau mulai dari mana, maka student government misal dari hima jurusan masing-masing itu pilihan yang paling viable lah. Karena kan tingkat mana kalau kita mau mengukur tingkat relasi, of course yang paling bisa tuh relasi dari jurusan sendiri dong. Betul. Kayak mungkin ada teman kita ada anak ekonomi, tentu dia lebih masih bisa mengekspresikan dirinya dalam lingkup yang membahas tentang seputar ekonomi dan sebagainya. Tapi kalau memang ternyata dia sudah memiliki skill set yang mumpuni karena misalnya mengikuti kegiatan volunteering atau mengikuti kegiatan yang lain lomba-lomba, maka saya rasa jujur malah di situ akan menjadi penghambat sih. Cuma bukan untuk juga untuk berrelasi di dalam student government itu sendiri. Tapi saya tertarik nih tadi dari kalimat Fajri yang menyatakan kalau ada mahasiswa yang mengikuti student government lalu merugikan teman sekelompoknya ya? Ya bisa. Jadi Kom ya. Iya. di sini orang lain gitu kita kena dampaknya ya. Atau boleh deh dari Mas Fadil, pernah nggak sih Mas Fadil dalam posisi yang wah aku lagi sibuk, aku harus kerjain ini itu, tapi ada tugas banyak. Nah itu Mas Fadil menempatkan posisi Mas Fadil bagaimana skala prioritasnya, atau apakah jangan-jangan karena Mas di organisasi tersebut tuh Mas belajar gitu tentang manajemen sehingga bisa mengatur waktu dan tugas Mas terselesaikan? Kalau dari saya sendiri itu pastinya yang pertama itu prioritasnya adalah kuliah ya, dan yang kedua itu adalah student government yang saya ikuti selama ini. Nah di student government sendiri ketika terdapat kegiatan pastinya akan menyesuaikan dari jadwal kuliah dari anggotanya sendiri yang mengikuti. Karena sebelumnya itu sebelum kita masuk pada student government itu kita akan menginputkan sebuah jadwal, baik itu jadwal kuliah maupun jadwal praktikum, sehingga tidak adanya terjadinya bentrok kecuali terdapat suatu kendala dalam bentuk 5K tadi. Nah dari saya pribadi itu sebagai sudut pandang saya mengikuti student government pada kali ini itu pastinya saya akan memprioritaskan kuliah saya sebagai nomor 1 dan juga student government saya sebagai nomor 2, seperti itu. Gitu. Aku setuju sih sama pernyataan tersebut karena menurut aku yang harus kita utamain itu kan kuliah ya. Jangan sampai karena kita terlalu mementingkan rapat-rapat atau kegiatan di student government, terus ada tugas kelompok, ada tugas-tugas dari dosen, itu malah disepelein. Apalagi banyak kan yang kayak ngeluh teman kelompoknya malah jadi beban gitu gara-gara aktivitas lain gitu yang mereka itu nggak bisa memprioritaskan tugas-tugas lebih dahulu gitu. Setuju sih, harus bisa tahu prioritas dulu sebelum kita masuk student government. Benar juga sih, karena juga student government itu tidak bisa dijadikan kita sebagai alasan untuk kita tidak bisa kuliah dengan lancar selama kita mengikuti perkuliahan. Tapi kalau boleh saya tarik, itu tuh kembali ke dirinya masing-masing ya. Betul. Dan nggak ada keterkaitan dengan ternyata yang tugas dari si student government itu memberatkan sih orang tersebut. Kalau dari kamu pasti ada pertanyaan? Sebenarnya aku mau coba balik lebih dalam lagi nih soal student government. Jadi tuh ada satu catchphrase yang menarik. Kalau katanya student government itu ibarat miniatur politik. Miniatur politik nih. Ini panas nih politik ini. Apa nih? Coba dari sudut pandangnya Kak Chelsea sebagai peneliti, mungkin yang dari survei itu sendiri, menurut kakak kenapa sih bisa ada catchphrase tadi? Apa yang mendasari itu? Jadi sebenarnya harapan dari student government ini kan kita bisa memiliki skill yang nantinya itu bisa kita pakai di dunia kerja. Nah dari student government ini kita tuh belajar tentang dinamika bagaimana berorganisasi.
Nah, ada kalanya saat kita berpendapat itu tuh nggak selalu mulus gitu. Jadi kadang ada beberapa kepentingan yang ibaratnya tuh jadinya main kotor gitu. Nah, kita tuh belajarlah gimana caranya itu sampai hal itu tuh nggak terjadi, karena kalau misalnya hal-hal seperti itu tuh udah terjadi di student government yang kita ikutin, nah itu tuh bisa berpengaruh lah nanti kalau misalnya ke dunia kerja gitu. Jadi menurut aku tarik-tarik kepentingan itu mesti bakal terjadi di organisasi. Tapi gimana cara kitanya aja gitu buat menyikapi supaya hal ini tuh nggak berlarut dan solusi yang didapatkan itu bukan malah menimbulkan masalah tapi malah menyelesaikan masalah gitu. Benar juga sih, karena juga dengan kita mengikuti student government ini kita pastinya bisa menyiapkan skill-skill kita untuk masuk pada dunia kerja. Karena dunia kerja itu tidak kita dapatkan pada dunia berkuliah, mungkin bisa kita dapatkan melalui mengikuti student government dan kegiatan hal yang lain seperti itu. Tapi Mas, kalau Mas berkehendak untuk menjawab, tapi di student government yang diikuti itu ada nggak sih kayak intrik politik yang mungkin kotor atau malah cenderung bersih ternyata gitu? Nggak apa-apa dong. Kalau mau cari kalau mau Kalau dari student government saya ikuti sendiri itu sebenarnya lebih kotor itu waktu kita mau masuk, waktu saat kita kaderisasi. Karena di sana itu kita selain kita menerima ilmu dari kakak tingkat, kita juga di-push untuk bahasanya selalu menghormati kepada kakak tingkat. Gitu. Coba kalau dari Mas nih, masalahnya berarti kultur dari fakultasnya Mas ya. Tapi memang apakah mereka hanya mengikuti formalitas belaka saat terjadinya rekrutasi, atau memang setelah keluar dari masa rekrutasi tersebut mereka tetap berlagak senioritas gitu? Kalau dari saya pribadi itu, kalau mereka sudah keluar dari masa rekrutasi, sebenarnya mereka sudah lebih bonding kepada satu sama lain. Dan juga kalau mereka itu FOMO apa enggak, sebenarnya ada juga yang FOMO dan ada juga yang niat-niat ingin masuk nih pada student government yang kita tuju seperti itu. Oke. Jadi memang lebih karena mengikuti budaya yang udah ada ya. Kalau budaya sih mungkin lebih ada turun temurun gitu, yang susah dihilangkan seperti itu. Oke. Kalau dari kamu sih ada yang mau ada nggak dari ilmu tadi? Berarti apa Mas tuh pernah nggak sih nanya kenapa hal tersebut tuh perlu dilakukan di dalam fase rekrutasi tadi? Nah, sebenarnya itu adalah hal yang pernah saya sempat tanyakan pada pikiran saya juga, karena sebenarnya kalau dalam masa rekrutasi mengikuti student government itu sebenarnya tidak perlu juga dilakukan hal-hal yang seperti mengepush untuk selalu menghargai kakak tingkat dan lain sebagainya. Sebenarnya tujuan itu sebenarnya baik juga, karena untuk bonding antara adik tingkat dan juga kakak tingkat. Mungkin karena budaya dari Indonesia itu turun-menurun, dan juga pada rekrutasi student government ini sebenarnya itu berasal dari Stovia dulu, dan sekarang itu jadi UI. Stovia. Iya. Sekolah kedokteran di zaman mana itu? Iya. Tapi bukankah ini ya Mas, kalau misalkan kita dididik untuk menghormati itu gapnya malah makin jauh ya kalau untuk bonding sendiri? Sebenarnya itu kalau untuk gap untuk bonding itu terlalu jauh, sebenarnya itu tergantung dari kita seberapa lama kita mengobrol dengan satu sama lain. Misal kita mengobrol sama si A dan si B, meskipun ada terdapat gap umur yang jauh, bisa dengan kita lakukan dengan sering-sering mengobrol seperti itu. Oh, saya lebih sering nongkrong dulu. Nah, ya. Tapi juga saya pernah menarik sih, karena secara definisi student government gitu berarti secara bahasa artinya pemerintahan mahasiswa, ya dia dong. Nah, tapi memang kalau dari sisi pengamat sendiri nih, Kak Chelsea, memang apakah itu benar-benar pemerintahan mahasiswa atau ternyata hanyalah ya turunan dari pihak yang lebih tinggi gitu, atau mungkin lebih jeleknya malah sekedar kaki tangannya kampus? Kalau menurut kakak bagaimana sebagai pengamat? Menurut aku balik lagi ya harus ke tujuan utama dari berdirinya student government gitu. Jadi
dari mahasiswa untuk mahasiswa oleh mahasiswa. Jadi diharapkan student government itu ya kita bisa menjembatani lah antara aspirasi dari mahasiswa, dari teman-teman mahasiswa oleh mahasiswa ini kepada pihak kampus gitu. Jadi harapannya kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan kampus yang dinilai merugikan mahasiswa seperti kita ini, ya kita bisa menyampaikan pendapat gitu. Kalau misalnya student government itu nggak ada, bingung juga mau menyampaikan itu kemana gitu. Kalau seandainya kebijakan-kebijakan kita ditolak, kita harus berbicara dua sisinya itu oleh siapa gitu kalau nggak sama student government gitu. Jadi diharapkan kalau misalnya ada kebijakan yang tidak berpihak ke kita, kemudian dari pihak kampusnya itu tidak bisa memberi jalan keluar yang istilahnya menguntungkan untuk kita, ya student government bisa lah berbicara supaya bisa diambil jalan tengah yang sama-sama enak gitu. Jadi harapan dari student government itu ya untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa juga gitu. Tapi mas pengalaman Mbak, itu pernah nggak sih ketika student government atau bahwa student government deh, UKM ataupun kegiatan mahasiswa yang menjadi bentuk penyaluran aspirasi gitu dan floreks gitu, pihak kampus mendengarkan aspirasi mahasiswa tersebut, ada nggak suatu kejadian atau kasusnya gimana itu berhasil? Kalau dari yang aku dengar, kayaknya ini paling sering ya, kayak oke pihak kampus mendengarkan, tapi penyelesaiannya itu yang lama atau bahkan nggak ada gitu. Jadi kayak dari mahasiswanya sendiri yang harus kayak benar-benar menuntut untuk kejadian itu harus diselesaikan segera gitu. Karena kalau misalnya dari mahasiswa hanya sekedar menyampaikan tapi tidak menuntut untuk diselesaikan, ya itu lama gitu untuk diselesaikannya. Tapi kalau pernah dengar ini ya, pernah kalau dari pengamat sendiri itu lebih setuju kuliah pulang atau kuliah rapat. Ini kan apa ya, itu sering banget sih dijauhkan gitu. Buku atau pura-pura. Iya. Gua ada kayaknya dari Mas Fadil gitu. Iya. Kalau pendapat saya pribadi itu, pandangan saya terhadap mahasiswa yang itu baik itu kupu-kupu atau pura-pura yang tadi ya. Kalau kupu-kupu itu adalah mahasiswa yang mungkin bisa dibilang itu bukan egois ya, tapi lebih mencari lebih banyak free time ya mungkin lebih banyak habiskan waktunya itu sendiri atau lebih nongkrong pada teman-teman seperti itu. Kalau mungkin untuk mahasiswa yang pura-pura kuliah rapat, nah itu mungkin dia lebih mementingkan kepentingan di lingkungan sekitarnya, karena dia lebih aware terhadap masalah-masalah yang mungkin teman-temannya itu lagi dialami seperti itu. Tapi saya juga penasaran nih untuk membahas solusi. Selain itu sebagai seorang jurnalis, Mbak ada ikut kegiatan UKM lain tidak? Aku ada ikut UKM lain juga sih. UKM lain, nah kan pasti sebenarnya mungkin UKM itu bukan bentuk student government langsung, tapi ya ibarat suatu pemerintahan kan pasti ada elemen-elemen di mana pemerintah itu menyediakan kita sebagai orang yang memiliki minat yang sama, bakal berkumpul komunitas. Nah, itu tapi saya penasaran kayak ketika Mas Wadal masuk menjadi seorang anggota student government, lalu Mbak Chelsea ikut bergabung dengan UKM dan kegiatan komunitas, cita-citanya nih ketika masuk ke dalam lingkungan tersebut apakah sudah terjawab, apakah sudah tercapai atau belum gitu? Karena kalau dia tidak mendapatkan cita-citanya tidak sampai, soal skill yang ingin dimiliki tidak terpakai, ya disarankan dalam waktu setahun atau mungkin 3 tahunnya gitu. Mungkin boleh dari Mbak sini. Kalau dari aku sendiri, dari kegiatan-kegiatan kampus kayak ikut UKM, kemudian dari jurusan kaderisasi, aku merasanya itu bermanfaat buat aku dan apa yang aku harapkan pun tercapai gitu. Kayak misalnya di kaderisasi aku merasa jadi lebih berani buat ngomong gitu, terus bisa belajar buat berpikir kritis, menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Itu menurut aku di kaderisasi hasilnya memuaskan gitu. Nah untuk UKM lain ya sebenarnya sama sih. Tujuan utamanya ya berkembangnya itu yang kepake ya. Menurut aku yang lebih kerasa itu aku jadi bisa lebih berani buat berpendapat, terus juga belajar buat memimpin teman-teman yang lain, terus belajar buat berdiskusi sama teman-teman yang lain gitu. Jadi menurut aku kalau di UKM atau kayak sejenisnya,
karena kita berhubungan dengan orang lain ya, kita belajar buat berpendapat. Kemudian kita juga belajar kalau misalnya kita ada perbedaan pendapat, itu gimana cara kita buat menangani masalah itu gitu. Itu menurut aku kepake sih kalau di kegiatan-kegiatan di luar kelas gitu. Jadi Mas Fadil nih sebagai seorang anggota Kalau dari sudut pandang saya pribadi itu benar juga yang dikatakan dari saudara Chelsea tadi, bahwa kalau misal kita mengikuti sebuah kaderisasi itu pastinya banyak manfaat yang kita dapatkan, dimulai dari kita bonding satu sama lain dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat seperti time management, problem solving, dan juga event organizer. Dan selain itu juga jika kita mengikuti sebuah UKM dibanding pada student government itu, kita pastinya dari sudut pandang saya pribadi itu pastinya ada perbedaan yang signifikan gitu, dari keaktifan anggotanya sendiri. Kalau misal pada sebuah UKM itu pasti wajar sebuah anggota itu hilang-hilangan, karena di UKM sendiri kita pastinya kurang dituntut untuk bertanggung jawab, berkepanjangan dengan pada student government sendiri. Selama masa kaderisasi kita dituntut untuk bertanggung jawab satu sama lain dan juga pada diri kita sendiri. Dan jadi output yang akan dihasilkan sendiri itu adalah ketika kita mengikuti student government yang kita tuju, kita harus bertanggung jawab atas tanggung jawab yang kita ambil, seperti itu. Jadi pada intinya baik, memang ada perbedaan ya Kak antara UKM dan student government. Tapi yang aku bisa tangkapin dari kakak berdua, organisasi itu sangat bermanfaat kan ya? Benar. Iya. Nah tapi aku sering lihat nih di internet itu ada statement bahwasanya tren mahasiswa sekarang itu cenderung nggak pengen mengikuti organisasi baik UKM maupun student government. Apakah data itu valid Kak? Mungkin dari Kak Chelsea bisa jawab nih Kak. Bener nggak data tersebut? Kalau dari pandangan aku sih sekarang mahasiswa udah lebih terbuka ya, mereka menerima informasinya. Banyak juga informasi itu kayak lebih mengedepankan kita tuh ikut kegiatan di luar kampus, kayak contohnya langsung ke freelance. Nah, menurut aku banyak mahasiswa yang berpikir kayak freelance atau volunteer, kegiatan-kegiatan kayak gitu tuh lebih bermanfaat karena langsung bersentuhan keluar kan gitu dibandingkan kegiatan-kegiatan di student government. Jadi menurut aku gak bisa disalahkan juga sih kalau misalnya sekarang tren untuk mengikuti student government itu menurun gitu. Tren menurun karena ada kegiatan di luar yang lebih impactful, yang dirasa lebih menarik dan benefitnya lebih banyak. Berarti itu apakah merupakan bentuk sebagai apa ya bahasanya, kesalahan dari student government itu? Atau memang ya udah itu di luar ranahnya? Atau karena kan nggak mungkin suatu organisasi kampus bersaing langsung dengan organisasi masyarakat? Menurut aku ini karena ada stereotip juga ya dari kalian deh, sebelum kalian masuk kampus kan suka ada nggak sih stereotip kayak masuk organisasi itu kerjanya cuma rapat-rapat gak jelas gitu kan, pernah dengar nggak sih gitu? Nah menurut aku banyak yang masih kemakan sih, karena gak bisa disalahkan juga ya, karena kalau misalnya kita mau membuktikan suatu organisasi itu benar-benar bermanfaat untuk kita atau enggak, kan kita harus mencoba. Nah jadi menurut aku itu sih, banyak yang mengira ya ngapain dicoba kalau nanti ujung-ujungnya nggak dapet apa-apa gitu, jadi mereka beralih ke kegiatan yang lain gitu. Jadi otomatis langsung jadi yang udah pasti-pasti aja Ya, yang pasti-pasti aja yang ya. pasti aja ya zaman sekarang. Saya pengen konfirmasi. Tadi kan Mbak Chelsea bilang ada rapat-rapat gitu. Tapi kalau dari Mas sendiri emang pernah nggak sih rapat yang hingga berlarut berjam-jam? Terus kalau ternyata jumlah peserta di rapat itu kurang harus menunggu orang lain gitu? Kalau dari saya pribadi itu selama mengikuti student government itu memang bukan terlalu sering sih, memang harus rapat karena kita pastinya ingin menghasilkan output yang baik dan juga dapat diterima oleh klien lain. Dengan adanya rapat-rapat itu mungkin ada beberapa rapat yang menurut saya itu overtime, karena juga sampai ada beberapa orang itu sampai meninggalkan sholat dan juga melalaikan kewajiban dia sebagai mahasiswa, seperti itu. Cenderung di beberapa saat overtime. Nah ya. Tapi saya melihat lagi nih, menurut Mas sepadan nggak ketika Mas melakukan overtime tersebut
dengan hasil yang didapatkan? Dengan adanya overtime tersebut mungkin bisa dibilang worth it nggak worth it sih, karena dengan adanya overtime tadi kita pastinya lebih tahu apa sih yang kurang dari rapat yang kita diskusikan tadi, dan kurang worth it-nya itu karena kita kurang lebih menghargai waktu sih. Aku setuju sih sama yang kurang menghargai waktu, karena yang aku dengar dari beberapa teman-teman aku ya, kayak kalau mau mulai rapat itu overtime itu kayak bisa sampai 30 menit, 1 jam harus nunggu yang lain datang. Menurut aku untuk menghargai waktu itu masih kurang sih kalau di student government ya, dibandingkan kayak mungkin kegiatan di luar yang kita nyoba buat langsung terjun aja nih kerja freelance, itu kan harus kita dididik untuk harus on time ya, jadi mungkin di situ sih salah satu kekurangannya. Benar sih, karena kalau masalah menghargai waktu itu lebih ke pribadinya masing-masing. Betul. Tapi Mas pernah coba ngasih saran nggak sih? Kayak protes gitu kan? Pernah nggak? Kalau dari saya belum sih. Belum pernah. Coba lah. Oke. Tapi kalau misalnya ada yang mau disampaikan, apa sih kira-kira dari culture yang dirasain gitu, yang dirasa tuh kurang ada benefit gitu kalau Kalau dari saya pribadi mungkin kedepannya yang saya rencanakan itu kalau misal kita ada rapat itu pastinya harus harus on time dan juga harus lebih jelas gitu, karena kita tidak perlu menunggu satu sama lain seperti itu. Lebih ke kontennya. Iya. Jadi menurut Mas, kalau saya boleh berkata sedikit dan kasar, berarti cacat terbesar di dalam student government itu lebih ke pribadi masing-masing yang hobi ngaret gitu. Nah ya benar. Dan itu berakibat fatal pada efektivitas dan hingga merugikan kegiatan akademik ya. Benar sih, karena kalau dalam sebuah rapat itu kita pastinya membutuhkan satu sama lain, karena pendapat kita itu sangat penting satu sama lain. Oke, ini jujur pertanyaan yang sedikit berat sih. Tapi kalau mungkin nih besok ternyata Ternyata di Telkom University kita ini student government itu hilang. semuanya nggak ada gitu. Hima, BM, DPR itu nggak ada. Kira apa sih worst case-nya kalau menurut dari Mas? Kalau misal yang tadi disebutkan sama Fajri ya, misal student government hilang, BBM hilang dan sebagainya, mungkin pasti tidak adanya sebuah ikatan ya satu sama lain, karena dengan adanya student government itu kita bisa saling mengikat satu sama lain dengan ide-ide yang menarik dan juga output-output yang ingin kita tampilkan dengan sesuai seperti itu. Karena dengan tidak adanya misal tidak ada student government itu tadi, tidak akan terjadinya sebuah ikatan itu sih, dan output-output yang menarik lain gitu. Tidak akan banyak kegiatan-kegiatan. Kalau dari Kak Chelsea gimana Kak? Kalau menurut aku ya, kalau seandainya tiba-tiba hilang gitu, mungkin output dari mahasiswa suatu kampus mungkin hanya sekedar mengerti yang mereka dapatkan di kelas aja gitu, karena kayak menurut aku mahasiswa itu kan banyak minat-minat berbeda ya, jadi kayak misalnya yang satu suka di bidang olahraga, satunya akademik, satunya misalnya seni. Menurut aku kalau misalnya kayak contohnya UKM, malah kalau UKM nggak ada apa gitu yang mau dikembangkan dari mahasiswanya itu sendiri, karena di kayak UKM, Hima itu kan seperti yang tadi kita sebutin ya, skill-skill yang didapat itu apa aja. Menurut aku kalau misalnya itu nggak ada, ya itu nanti bakal berpengaruh ke profil lulusan si kampus itu sendiri gitu, jadi kurang gitu. Kalau disimpulin ya, student government ini berarti sebenarnya punya impact yang besar. Cuma impact ini kan bisa ada yang baik dan buruk ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau Mas bilang nih? Kalau mau berkembang atau kita mau udah berkembang cuma dari akademik, itu apakah memungkinkan seberapa efektif sih dengan bergabung dengan student government gitu, menimbang bahwa student government sendiri itu punya sisi baik dan sisi tidak baik. Iya, tidak baik. Tidak baik. Terutama nih, bentar lagi kan ada adik-adik ya, adik-adik tingkat kita nih, mungkin bisa dikasih saran gimana sih cara memilih student government yang baik itu?
dan apa saja yang bisa mereka harapkan ketika masuk ke student government. Boleh lihat adik-adik. Gak apa-apa, langsung sampein aja dari Mas Fadil dulu. Mungkin untuk pada adik-adik yang baru kuliah, mungkin untuk tips untuk memilih student government itu yang baik mungkin dilihat dari lingkungannya sih, dan juga teman-temannya, dengan siapa student government itu di dalamnya itu ada siapa saja, dan lingkungannya itu lagi bahas apa saja. Karena dengan kita lebih tahu nih sisi dalamnya itu, jadinya itu student government itu kayak gini dan kayak gini, pasti kita lebih aware dan kita lebih tahu lebih dulu, dan juga kita pastinya lebih lebih pasti dalam memilih student government yang lebih baik. Udah dikasih sih sekarang. Kalau dari aku ya, tipsnya mungkin yang pertama kita harus minat dulu ya sama si student government itu. Jadi kalau misalnya kita udah minat, kita bisa tanya dulu benefit apa yang kita dapetin. Jadi kalau misalnya kita minat tapi benefit yang kita dapetin itu nggak ada, kan buat apa juga gitu, cuma buang-buang waktu. Jadi menurut aku wajar lah buat kita nanya ke orang di dalam itu benefit apa yang sekiranya kita dapetin dari kegiatan kita di student government itu. Kemudian kita juga bisa mulai cari-cari culture yang ada di dalam student government-nya. Karena kalau misalnya culture-nya misalnya orang-orang di sana itu on time, itu mesti bakal kebawa juga sama kita di perkuliahan ataupun di dunia kerja sendiri gitu. Jadi menurut aku penting buat kita tuh cari tahu dulu lebih dalam tentang student government yang mau kita masukin gitu, biar jatuhnya itu ya sepadan dengan apa yang kita harapkan gitu. Oke, saya pengen nanya konklusi. Berarti sebenarnya student government ini suatu wadah untuk kita berkembang. Bisa kita berkembang jadi mendapatkan yang baik, menyerap yang baik, lalu bisa mungkin menyaring yang tidak baik. Nah, terus apakah mungkin majalah Podium edisi 16 ini menjadi suatu guidebook gitu untuk mungkin bagi yang mahasiswa angkatan 24 yang tahun kedua, dan mungkin untuk mahasiswa maba yang tahun 25, apakah itu bisa merangkum gitu kekhawatiran mereka dalam suatu majalah gitu, dan juga bisa beri pencerahan gitu. Kalau menurut aku bisa banget ya, karena dari yang kita ambil nggak sisi positifnya aja, tapi sisi positif, sisi negatif, kemudian dari orang yang istilahnya sudah pernah menjalankan lah, kemudian dari dosen juga. Jadi pemikiran kita tuh langsung jadi objektif gitu lah, nggak subjektif gitu. Jadi kalau misalnya kalian bingung nih mau masuk atau enggak, kalian bisa baca-baca misalnya tentang rubrik yang isu-isu tentang kaderisasi, kemudian gimana sih cara kita tuh kalau masuk student government, cara mengelola waktunya itu gimana, itu bisa kalian baca supaya kalian tuh bisa ngerti gambaran umumnya dulu lah. Kalau misalnya kalian masuk student government, apa yang bakal kalian dapat, apa yang bakal kalian rasain gitu. Benar sih, karena kita juga pasti harus menggali-gali informasi lebih dalam mengenai POV orang mengenai student government ini. Karena dengan mengetahui POV orang tadi, kita pastinya lebih lebih fix dan lebih minat apa nih yang kita ingin masuk pada student government itu tadi. Itu. Tuh teman-teman, berarti buat yang masih penasaran dan pengen tahu lebih dalam, jangan lupa nantikan peluncuran ya. Peluncuran majalah Podium pada tanggal berapa Kak? 1 September. Jadi bakal launching majalah Podium edisi ke-16 tentang student government. Selain launching juga kita bakal mengundang narasumber yang pastinya menarik dan juga tahu nih seluk-beluk tentang student government gimana. Mungkin yang mau tanya-tanya langsung ke expertnya, nah bisa datang ke launching majalah Podium kita. Kayak udah kerasa ya udah 1 jam lebih kita ngobrol. Ya, karena kita juga kesibukan masing-masing ya, mungkin masih ada beberapa hasil sih mau riset dari Padri. Kamu mau ngapain Padri? Saya sih ya beraktivitas kembali lah. Ya, saya sih pengen tidur ya. Ya, tanpa lama-lama saya Ari izin pamit. Saya Panji izin pamit juga. Saya Fadila Ramadan. Saya Chelsea Putri Jasmine. Ya teman-teman, terima kasih telah mendengarkan podcast Podium 16. Tunggu podcast dari Aksara di Universitas Telkom University selanjutnya. Bye-bye. Bye.